Shalom. Salam. Bertemu kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan kami adalah ministry yang mandiri. Dan jika Anda ingin mendonasikan dana Anda dapat melihatnya di tayangan video ini. Dan kita akan memulai pelajaran kita pada minggu ini, pelajaran yang ke-10 dengan judul Hari-hari Terakhir. Dan kita akan mempelajarinya dan saat ini saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berkuasa bumi dan bumi saja, dan kita syukur dan terima kasih padamu. Kami boleh dapat berkumpul kembali untuk mempelajari firman. Biar Roh Kudus menaungi hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penyelamat. Amin. Dan kita akan mempelajarinya pada minggu ini pelajaran kita, dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran satu minggu ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Sebenarnya bukan di hari-hari terakhir pelayanan Yesus, tapi Yesus sedang memberitahukan beberapa nubuatan-nubuatan ketika nanti di hari terakhir, dan kebetulan ini disampaikan juga menjelang akhir dari pelayanan Yesus sebelum dia disalibkan. Namun di antaranya menyelip satu peristiwa yang lain, diawali dari peristiwa nanti bagaimana persembahan si seorang janda. Ya, barulah setelah itu nanti akan kita membahas apa-apa saja sih yang nanti dinubuatkan oleh Yesus ketika hari yang terakhir. Kita coba lihat di ayat hafalan Markus 13 ayat 26 sampai 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ini adalah salah satu nubuatan yang Yesus sampaikan. Nanti orang-orang akan melihat bagaimana si anak manusia datang dalam kemuliaan, ya, di awan-awan. Nah, ini menggambarkan sebenarnya di kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan pada waktu di akhir pelayanannya. Nah, jadi dalam pelajaran satu minggu ini nanti kita diingatkan bagaimana agar kita bersedia, bersiap-siap menghadapi apa yang terjadi di akhir zaman. Namun sebelumnya nanti kita akan belajar satu hal, bagaimana kisah yang sangat inspiratif dari seorang janda. Demikian pengantar pelajaran sekolah sahabat kita dalam satu minggu ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasan. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul dua poin kecil sebagai persembahan. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan semangat. Baik, di sini ada satu kisah yang sangat populer bagi kita, ya. Dan Markus menuliskan singkat saja, hanya 4 ayat di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya, jadi kita perlu tahu dulu bagaimana struktur atau kejadiannya ini, ya. Ini terjadi di Bait Suci, ya, terjadi di Bait Suci. Dan mari kita bayangkan bait suci yang dulu itu bangunan yang luar biasa sekali, ya. Itu bukan seperti gereja-gereja biasa di yang kita lihat, tapi ini bangunan yang sangat luar biasa, mewah sekali, ya. Mungkin saja kalau di zaman sekarang, mungkin saja, ya, bagi beberapa orang yang, kalau saya misalnya punya latar belakang ekonomi yang rendah, mungkin agak-agak kurang berani masuk ke gereja yang begitu mewah dan besar. Nah, ini kejadian di bait suci yang luar biasa, yang besar, ya. Dan kejadiannya ada seorang janda miskin, ya. Seorang janda miskin membawa persembahannya, ya, membawa persembahan. Ya, kita tahu tentu persembahan yang dibawa itu kan juga adalah untuk apa? Untuk menghidupi para pengurus-pengurus di Bait Allah, termasuk pemuka agama, imam-imam, ya, imam-imam dan orang Lewi di situ. Nah, menarik perhatian Yesus adalah, ya, begitu banyak orang-orang kaya yang membawa persembahan yang jumlahnya banyak, tapi dia perhatikan ada seorang janda yang miskin, dan dia sepertinya Yesus cukup sangat tahu persis siapa janda ini, dan dia perhatikan bahwa janda ini membawa
persembahan yang jumlahnya itu kecil, hanya 2 koin. Kalau dalam pelajaran ini itu 2 lepta, ya, 2 lepta. 2 lepta itu setara dengan 1/32 dari dinar, ya. Jadi dulu upah upah pekerja satu satu hari itu 1 dinar, ya. Jadi kalau misalnya kita konversi itu ke sekarang, ya, persembahan si wanita janda yang sangat kecil ini itu hanya sekitar 6.250 rupiah, Saudara Fajar. Ya, jadi hanya 6.250 rupiah. Ya, berapalah itu? Tapi itu adalah 100% dari yang dia punya. Ya, 100% dari yang dia punya. Kenapa ini menjadi istimewa? Jumlahnya kecil kok. Persembahan yang lain besar, ya. Persembahan-persembahan yang lain besar. Tapi apa? Yang lain itu memberi persembahan dari kelimpahan. Artinya, kalaupun misalnya katakanlah dia bawa 1 juta persembahan, dia masih punya simpanan sekian puluh juta lagi. Tapi si janda ini sudah, inilah uang dia terakhir, dan itu dia serahkan semua. Ya, ini ada 2 pelajaran yang kita mau ambil dari sini. Ya, satu bahwa memberi itu bukan harus karena dalam kelimpahan. Tapi memberi itu adalah karena apa? Keyakinan, kerelaan, dan iman kepada Allah. Ya, bahwa Allah lah yang mengendalikan semuanya. Yang kedua, pelajaran yang kedua. Kalau kita pelajari dari awal, bagaimana sih dalam bahasa yang sangat ekstrim saya katakan, bagaimana kelakuan para pemuka agama, ya, kelakuan, ya, saya menggunakan kata itu. Bagaimana kelakuan para pemuka agama, ya, imam-imam, ya, kerjaannya apa sih? Ngikutin Yesus, bukan untuk membantu pelayanan, tapi mau menjebak. Padahal mereka apa? Mereka makan dari persembahan yang dibawa oleh orang-orang ke bait Allah, ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah si janda ini mengatakan, Allah, untuk apa sih saya kasih persembahan ini? Ya, persembahan yang saya kasih ini toh hanya untuk membuat si imam-imam ini kaya-kaya, menjadi makmur. Udah gitu kerjaannya bukan melayani kami, malah hanya apa? Yesus yang sudah baik melakukan pelayanan malah mau dicari-cari kesalahan. Bukan hanya mau cari kesalahan, bagaimana caranya supaya Yesus ditangkap. Tapi pelajaran bagi kita, bisa saja, ya, bisa saja para pemuka agama, pemimpin-pemimpin gereja, kalau sekarang misalnya, bisa saja para pemimpin gereja itu berperilaku korup. Ya, tadi di pelajaran minggu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar bagaimana mereka berkompromi dengan para pedagang-pedagang di pelataran Bait Suci. Memang tidak imam-imam langsung yang berdagang, tapi mereka mendapat setoran dari para pedagang itu. Bagaimana korupnya pemuka-pemuka agama saat itu. Demikian juga mungkin sekarang. Bisa saja pemuka agama, pemimpin gereja menunjukkan perilaku yang korup. Tapi itu tidak membenarkan kita untuk apa? Untuk menahan persembahan, untuk menahan pemberian-pemberian kita kepada apa? Kepada rumah Tuhan. Ya, jadi bukan berarti itu menjadi alasan, sudah saya tidak perlu kasih lagi. Karena pendeta-pendeta ini nggak benar, mereka ini uang yang kita pakai kita susah-susah memberi, ya, uang yang kita pakai mereka pakai mewah-mewah, foya-foya. Tidak ada alasan bagi kita, tapi ini juga pelajaran yang sangat mahal bagi semua kita para pemuka agama, terutama yang hidup dari apa? Dari persembahan dan persepuluhan yang dibawa oleh umat, supaya jangan meneruskan perilaku korup para pemuka agama yang ada di bait Allah pada saat itu. Karena apa? Ya, karena apa? Karena Allah tidak berkenan untuk itu. Dan kita tahu sampai akhir hayat Yesus ketika dia dia ditangkap dan dibunuh. Siapakah yang menggerakkan, ya? Siapakah yang menggerakkan agar Yesus ditangkap dan dibunuh? Yaitu pemuka agama. Ini juga pelajaran mahal bagi para pemuka agama, pemimpin gereja pada saat ini. Jangan sampai, ya, jangan sampai kejahatan yang dilakukan oleh pemuka agama dulu atas nama agama, ya, itu diteruskan, disahkan, ya, disahkan. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai Tuhan marah dalam hal ini. Demikian pelajaran-pelajaran aplikatif mungkin yang bisa kita ambil dari 2 koin kecil sebagai persembahan ini.
Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Senin dengan judul "Tidak satu batu pun di atas batu yang lain." Kami minta Pak Wajan untuk menjelaskan tentang hal ini. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Melanjutkan penjelasan yang sangat lugas sekali dari panelis saudara Elvin, yaitu mengenai hari-hari terakhir dari pelayanan Yesus ya. Yesus sudah masuk di Bait Suci, yaitu di Yerusalem. Dan ada sesuatu yang menarik dari situ ketika murid-muridnya itu mengagumi bangunan dari Bait Suci itu kepada Yesus. Mari kita coba baca dalam Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ini luar biasa sekali ya, gedung bait Allah itu ya. Di bagian selatan sendiri ada sekitar 162 pilar dan satu pilar itu bisa dirangkul oleh tiga orang. Jadi tiga orang itu dia membuat sebuah lingkaran dan besar sekali ya. Kelilingnya mungkin bisa tiga meteran ya. Jadi sangat begitu kokoh. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid yang bertanya itu? Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Inilah yang disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus menceritakan satu saat nanti tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan memang benar, sejarah mencatat bahwa bait suci daripada orang-orang Yahudi ini dihancurkan pada tahun 70 Masehi ya oleh Jenderal Titus dan tidak ada satupun batu yang dibiarkan tertumpuk dengan batu yang lain. Artinya itu dihancurkan. Kalau kita lihat pilar-pilar yang ada di bait suci itu dilapisi oleh emas dan orang-orang Romawi ketika mereka itu mengepung kota Yerusalem, kemudian mereka membakar bangunan bait suci ini, mereka berharap bahwa emas-emas yang ada di tiang-tiang itu akan mencair oleh karena panas yang sangat luar biasa, akhirnya meleleh dan meleleh ke bawah sehingga orang Romawi ini mencoba untuk menghancurkan dari atas sampai ke bawah ya untuk mendapatkan emas murni itu. Dan yang terjadi memang apa yang dinubuatan yang disampaikan oleh Yesus memang benar-benar terjadi bahwa bait Allah, bait suci yang diagung-agungkan itu akhirnya runtuh juga. Nah, kalau kita lihat di sini pelajaran yang bisa kita ambil sebetulnya Yesus ingin menyampaikan bahwa ada satu permulaan penderitaan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya itu kan mencoba bertanya kepada Yesus ya. Mereka kepo terhadap nubuatan yang disampaikan Yesus kepada menjawab pertanyaan daripada muridnya itu. "Guru, kira-kira kapan itu akan terjadi? Guru, kapan itu kira-kira akan terjadi?" Yakobus, Petrus, dan Yohanes, Andreas, mereka bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus katakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Yesus mencoba untuk menjabarkan di akhir zaman nanti, supaya kita waspada kepada orang-orang yang menyesatkan. Kemudian apabila engkau mendengar kabar-kabar perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Namun sebelumnya belum tiba kesudahannya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada banyak kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu berhati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Yesus mencoba menggambarkan Pak Simon tentang akhir zaman apa yang akan terjadi, apa yang harus dialami oleh murid-muridnya, bahkan oleh seluruh pengikut daripada Kristus, bahwa akan ada satu penderitaan pencobaan yang akan terjadi. Tetapi lagi-lagi Yesus sudah memberikan amaran kepada kita supaya kita tetap berhati-hati bahwa kita tidak perlu kaget apabila hal itu terjadi ya. Bahkan ya perang saat ini perang banyak sekali ya.
di belahan bumi yang di Timur Tengah sana, di Ukraina. Banyak terjadi perang, kemudian gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akan mendahului sebelum Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tetapi yang jelas adalah Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Pelajaran yang perlu kita cermati kepada kita pada akhir zaman ini, ya kita perlu waspada ya. Bukan hanya kita waspada kepada peristiwa-peristiwa alam yang sudah terjadi, namun kita waspada juga bahwa akan ada banyak penyesat mencoba memberikan satu ajaran-ajaran ya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu kita patut waspadai. Kita juga memiliki satu tugas untuk menyampaikan pekabaran Injil ke seluruh semua bangsa, ke seluruh semua pelosok, supaya semuanya sudah bisa mendengarkan maupun bisa memperoleh tentang Injil kebenaran ini. Barulah semuanya akan berakhir. Yesus akan datang pada kali yang kedua. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Sang Pembinasa Keji. Kami minta Pak Tobing untuk penjelasan tentang hal ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan di Markus 13 ayat 14 sampai 18 dan juga dikaitkan dengan Daniel 9 ya, ayat 26 dan 27. Ya, ini dikatakan apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ya, maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya, dan seterusnya sampai ayat ke-18. Lalu kita coba lihat Daniel ya, Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Daniel 9 ayat 26 sampai 27 ini nubuatan yang disampaikan oleh Daniel. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan seterusnya. Ada beberapa yang mencoba menafsirkan ayat ini. Ya, siapakah pembinasa keji yang Yesus maksudkan di sini? Lalu kapan kejadiannya? Apakah kejadiannya itu di zaman sebelum Yesus atau di zaman Yesus atau bahkan di zaman nanti setelah Yesus naik ke surga? Nah, jadi kalau kita perhatikan ya memang pada saat itu di dalam sejarah kota Yerusalem itu dihancurkan oleh jenderal Romawi yang bernama Titus ya, yang bernama Titus. Tapi itu belum memenuhi belum memenuhi unsur-unsur yang disampaikan di Daniel 9 ayat 26. Karena harus ada yang diurapi katanya ya, di pertengahan katanya, di pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan, lalu dikatakan ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, pada saat itu ketika kota itu dibinasakan oleh Jenderal Romawi, belum ada seseorang yang menunjuk siapa yang diurapi itu yang dibinasakan. Ya, bahkan beberapa ahli percaya katanya kekejian ini merujuk kepada penodaan bait suci di abad kedua sebelum Masehi ya oleh Antiochus Epiphanes. Ya, tapi penafsiran ini juga tidak cocok ya, juga tidak cocok. Gantinya dikatakan kekejian tersebut kemungkinan besar merujuk pada apa? Penanaman standar kekafiran Romawi di Israel selama pengepungan Yerusalem pada akhir tahun 60-an Masehi. Inilah tanda bagi orang Kristen untuk melarikan diri dan mereka pun telah melakukannya. Jadi ada beberapa kisah yang mendahului di pertengahan tahun itu ada korban dihentikan, ya bahkan ada yang diurapi juga, disingkirkan. Nah, itu kejadian ini ternyata setelah apa? Setelah Yesus naik ke surga. Jadi ini adalah satu nubuatan yang disampaikan Yesus ya kepada murid-muridnya pada saat itu ya
apa yang terjadi nanti setelah dia naik ke surga. Dan siapakah yang diurapi dan siapakah raja yang akan datang? Ya, yang diurapi itu adalah Yesus, raja yang akan datang juga adalah Yesus. Demikian penjelasan sedikit mengenai nubuatan mengenai siapa sang pembinasa keji ini, yaitu pembinasa keji yaitu adalah apa, satu kejadian bagaimana apa, bagaimana orang-orang Israel ya harus mengikuti apa, mengikuti standar kekafiran Romawi di tahun 60-an setelah Masehi. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Kesusahan Besar. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal itu. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini menarik sekali. Kita melanjutkan tadi mengenai sang pembinasa keji yang disampaikan oleh panel saudara Elvin. Dan kita lihat apa yang terjadi untuk masa berikutnya, yaitu tentang kesusahan besar yang akan terjadi pada akhir zaman ya. Saya coba akan baca lagi dalam Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Kira-kira ayat ini merujuk ke mana ya? Merujuk ke ayat mana? Referensi yang berikutnya adalah sebetulnya ini mengacu kepada nubuatan Daniel pasal 9 ya. Jadi Markus pasal 13 ayat 19 sampai 23 ini berkaitan erat dengan nubuatan Daniel pasal yang ke-9. Di situ ada tanduk kecil yang disampaikan memiliki masa waktu kurang lebih satu masa, dua masa, dan setengah masa ya. Jadi kurang lebih sekitar 1260 hari. Alkitab mencatat bahwa satu hari itu sama dengan satu tahun, berarti kurang lebih tanduk kecil ini memiliki satu kuasa 1260 tahun. Kapan itu dimulai? Singkat cerita, yaitu dimulai pada tahun 538. Dan 538 sebelum Masehi ditambah dengan masa kekuasaan dari tanduk kecil ini selama 1260 hari, maka akan jatuh pada tahun 1798. 1798 ini adalah akhir dari kekuasaan tanduk kecil atau masa kegelapan ya pada waktu itu berakhir, yaitu ketika Jenderal Napoleon Bonaparte ya, itu dia mengutus jenderalnya yaitu Berthier itu menangkap dan menawan Paus dan hampir kurang lebih kekuasaan dari tanduk kecil ini 1260 tahun, yaitu dengan melakukan penganiayaan serta membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan gereja ketika itu. Dan kekuasaan mereka sudah berakhir tahun 1798 ketika Jenderal Berthier menawan Paus ya, menawan Paus. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita peroleh dari sini? Ini sebetulnya berkaitan sekali dengan nubuatan ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia memberikan penjelasan secara garis besar berkaitan dengan nubuatan dari Daniel pasal yang ke-9. Oleh karena itu Yesus mengamarkan supaya berhati-hati. Bahkan di akhir zaman ini, Yesus sekali lagi mengamarkan kepada pengikutnya maupun murid-muridnya, yaitu di dalam ayat ke-21, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ini yang disampaikan oleh Yesus bahwa akhir zaman nanti pada zaman sekarang ini ya, kita sudah diamarkan oleh Yesus, berhati-hatilah dengan Mesias, bahkan nabi-nabi palsu. Mereka membawa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Bahkan barangkali kita sangat sulit sekali untuk membedakan apakah ini memang betul-betul datangnya daripada Tuhan ataukah mereka memang nabi palsu. Bahkan mereka mengadakan mukjizat kesembuhan, mukjizat-mukjizat bahkan mungkin ya orang-orang pilihan kita, bahkan orang-orang yang
yang kita anggap mereka memiliki iman yang tinggi bisa jatuh, bisa terlena ya dengan ajaran-ajaran mereka. Jadi Yesus sudah mengatakan hal itu, sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya akan hal itu supaya kita boleh berhati-hati. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil apa sih pelajaran dari kesusahan yang besar yang barangkali kita hadapi? Kita mesti harus waspada. Dan kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus memang benar adanya. Kita mesti harus waspada kepada ajaran-ajaran yang palsu. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang akhir-akhir ini sangat mungkin membuat kita menjadi bingung. Tetapi Alkitab katakan kembali kepada Alkitab. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita gali tentang kebenaran Alkitab. Tentunya Alkitab yang akan bisa menjawab dirinya sendiri. Dan tentunya kita akan diteguhkan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Kedatangan Anak Manusia. Dan mungkin ini satu-satunya harapan kita nih, agar Yesus boleh dapat cepat kembali. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan kembali. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Sekali lagi Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya peristiwa-peristiwa yang akan mendahului sebelum kedatangan manusia ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita baca dalam ayat yang ke-24, masih di Markus pasal yang ke-13, Pak Simon ya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Yesus sangat detail sekali ya, menjelaskan kepada murid-muridnya, bahkan kepada pengikut, bahkan untuk kita semuanya Pak Simon, bagaimana proses kedatangan anak manusia itu. Sebelum Tuhan itu Yesus datang pada yang kali kedua, itu sudah ada tanda-tanda alam, yaitu dari matahari, kemudian dari bulan dan bintang-bintang, dan semua kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang keadaan alam kita yang kita bisa rasakan untuk saat ini, Pak Simon. Dan itulah yang mendahului sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Pelajaran yang hari sebelumnya itu bagaimana penderitaan, masa pencobaan, penderitaan yang harus kita lewati. Nah, sekarang kita juga mesti harus menghadapi peristiwa kejadian alam sebelum Yesus itu datang pada kali yang kedua. Nah, kalau kita mengukur, ini kan Yesus menyampaikan sudah 2000 tahun yang lalu. Barangkali mungkin ada pemirsa yang mengatakan, Yesus sudah menyampaikan 2000 tahun yang lalu, tetapi hal itu belum terjadi sampai saat ini. Apakah Yesus lupa? Apakah Yesus itu lalai? Ya, sekali lagi, Rasul Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 13. Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Kalaupun ada orang yang menganggap hal itu sebuah kelalaian, jangan sampai itu terjadi. Yesus memiliki satu keinginan supaya kita bertobat, kemudian kita bersiap akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu lalai dan tidak menepati janjinya untuk datang menjemput kita semuanya. Yang jelas Tuhan akan segera datang dan ini menjadi satu kesukaan bagi kita Pak Simon. Dan pemirsa The Safe Ministry yang ketika Yesus datang pada kali yang kedua nanti kita semuanya akan diubahkan. Barangkali Pak JR Simbolon yang pada saat ini sedang dirawat di Colorado ya, Ibu Elna Pitupulu, ketika Yesus nanti datang kita semuanya akan dibuahkan. Kita sudah akan menggunakan pakaian dan baju yang tidak akan binasa. Kita akan memiliki badan yang betul-betul badan yang tidak akan binasa, yang akan fit, akan sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Itulah yang menjadi satu kerinduan bagi kita semuanya. Dan khususnya bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Ketika Yesus pada akhirnya akan menyampaikan dan menepati janjinya untuk menjemput kita semuanya. Dan kita tahu ya, ketika Yesus datang, itu akan disaksikan oleh seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Bahkan di belahan bumi di sebelahnya
dengan kuasanya yang luar biasa, Tuhan itu bisa disaksikan di seluruh belahan bumi manapun, baik utara, timur, barat, dan selatan, di kutub utara, kutub selatan, mereka bisa menyaksikan secara langsung Yesus pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Inilah yang luar biasa. Kemudian, Yesus juga akan perintahkan malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat ini akan mengumpulkan semua umat-umat Tuhan. Bagi mereka yang sudah mati di dalam, Yesus akan dibangkitkan dan mereka akan diangkat di surga. Apakah ketika peristiwa kebangkitan dan kemudian kita diangkat ke surga itu kita akan mengalami apa? Mengalami kehancuran atau mengalami mungkin kita tertimpa ada banyak sekali meteor yang jatuh di situ ya. Kita tidak perlu takut karena kan kita sudah menggunakan baju yang tidak akan binasa. Kita menggunakan baju yang dengan kekekalan. Jadi kita tidak perlu khawatir hal-hal yang terjadi di atas muka bumi ketika Yesus datang. Kalau kita memiliki iman yang kuat, kita berharap ketika Yesus datang kita juga masih hidup ya. Tetapi apabila Tuhan izinkan kita beristirahat sementara, Tuhan juga akan membangkitkan kita semuanya dengan menggunakan pakaian yang baru. Oleh karena itu pelajaran yang sangat sangat bagus sekali, yaitu janganlah kita khawatir dan janganlah kita takut menghadapi segala sesuatu. Karena itu semuanya itu harus terjadi. Tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya menjemput kita semuanya. Kepada seluruh pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon, tetaplah berharap kepada Yesus yang akan datang pada kali yang kedua. Amin. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran satu minggu ini mengingatkan kita akan dua hal. Pertama, sebelum Yesus mengingatkan mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman, diawali dengan kisah persembahan seorang janda. Artinya mari kita hidup tidak menjadi orang egois. Mari kita hidup melayani orang lain supaya kita bisa dipersiapkan untuk apa? Menghadapi hari kedatangan Allah itu. Karena di sorga tidak akan diizinkan orang-orang yang egois, orang-orang yang selalu mementingkan diri. Peringatan juga kepada para pemuka agama agar jangan menyalahgunakan kuasa atau wewenang administratif sebagai pemimpin agama. Tapi persiapkanlah umat, persiapkanlah diri untuk menghadapi akhir zaman. Lalu Yesus mengingatkan bagaimana menghadapi akhir zaman. Akan ada banyak hal-hal yang meresahkan kita sebagai manusia mungkin, melihat kejadian-kejadian yang semakin memburuk. Tapi bagi kita yang telah mengenal Tuhan dan mendapat informasi yang mendalam, pelajaran-pelajaran yang baik dari Alkitab, kejadian-kejadian sekarang ini bukan menjadi informasi yang menakutkan, tetapi ini menjadi satu pengharapan bagi kita, yang menyatakan bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah melalui penulis-penulis Alkitab itu dinyatakan benarlah itu terjadi. Maka memang sekarang waktunya sudah dekat. Biarlah kita mempersiapkan diri mengisi hari-hari terakhir ini dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa berkat bagi orang lain dan kepujian bagi nama Tuhan. Hal-hal yang tidak mengutamakan keegoisan dan kepentingan diri sendiri, tetapi hal-hal yang mengutamakan pelayanan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah pelajaran bagi kita dalam satu minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para penulis, Pak Elvin dan Pak Fajar yang telah menerangkan pelajaran kita hari per hari. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan biarlah kita boleh mengerti untuk mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan tutup dalam doa dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak egois, agar kami percaya kepada Engkau, memberikan apa yang kami punya kepadamu Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan pujian bagi nama-Mu. Dengan demikian Engkau juga mempersiapkan kami kepada akhir zaman, kepada kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah hal-hal yang terjadi di akhir zaman ini bukan membuat kami semakin takut, tetapi menjadi pengharapan bagi kami
bahwa apa yang Engkau sudah tuliskan, apa yang Engkau sudah beritakan kepada kami Tuhan, yang Engkau sudah kumandangkan bagi kami, itu benar-benar nyata. Sehingga di akhir zaman ini kami semakin bergantung kepada Engkau Tuhan, semakin berpengharapan bahwa memang sesungguhnya Engkau sebentar lagi akan datang menjemput kami. Biarlah ini menjadi pengharapan yang baik bagi kami, menambah motivasi kami, menambah kerajinan kami, menambah kesungguh-sungguhan kami dan kasih kami kepadamu dan juga kepada sesama kami. Terpujilah namamu Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga agar orang lain boleh dapat terlibat. Dan kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan pelajaran yang baru. Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan Tuhan memberkati.